Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kustianingrum dari kelas AKM 1, konsentrasi kesehatan reproduksi, NIM 14225324. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang singkat sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya yang ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah yang dilahirkan di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah atau disebut Tahun Gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di kota Madinah pada usia 63 tahun. Masa kelahiran Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan Abdullah yang meninggal dunia, Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji, diberikan oleh kakek tercintanya yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada banyak hal yang terlihat jauh jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya yang ditandai oleh masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat ketika itu menyembah patung berhala seperti bermabok-mabokan, main judi, dan maksiat, serta merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah dalam beberapa suku yang tidak mempunyai aturan hingga zaman yang sangat kacau pada saat itu. Tahun Gajah. Serombongan pasukan ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai oleh umat manusia untuk beribadah haji. Dan ini membuat Abraham ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah dan ingin mendirikan gereja besar di wilayah itu, namun usahanya gagal. Dan akhirnya Abraham mengarahkan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah serta merampas 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah ingin dihancurkan, Allah SWT mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil tersebut dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut, hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Akhirnya pasukan gajah hancur lebur mendapat ajab dari Allah SWT, dan kemudian lahirlah seorang nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa pada beliau, sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Setiap di kandungan pun telah ditinggalkan oleh ayahnya, dan pada usia 6 tahun beliau ditinggalkan oleh ibunya sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di umur 8 tahun beliau ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikan secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwanya secara terang-terangan. Hambatan dan rintangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta walau ejekan, caci maki, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Menjadi kerasulan. Pada tahun ke-10 pada saat Amul Huzni, yaitu tahun duka cita di mana pamannya dan istrinya meninggal dunia
serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Isra Miraj. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Miraj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT dan menerima perintah salat 5 waktu. Dan pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wadah atau haji akhir. Wafatnya Rasulullah. Di mana Nabi Muhammad SAW wafat, pada Abu Bakar diberitahu Riau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan berhenti apa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membaca firman Allah SWT yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 30. Setelah berdakwah selama 23 tahun, beliau wafat pada umur 63 tahun. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.